Selamat siang, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Coba ketua kelas Eki bantu ibu memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, sebelum pelajaran dimulai, silakan dicek dulu kebersihannya sudah bersih. Sudah siap mengikuti pembelajaran informatika? Dicek dulu ya. Anindya, Anggita, ibu mau nanya satu hal ke kalian sebelum pembelajaran kita mulai. Tadi pas baru bangun tidur, kira-kira kalian ngapain? Saya tadi mikirin jalan aku bakal Oh, jualannya laku apa enggak? Jualan apa kamu Kiki? jalan aku sih sama Ada kegiatan apa kok jual-menjual kamu? ada P5. Oh, kegiatan P5. Berarti jadwal kamu hari ini berarti ada kegiatan P5 di sekolah. Nah, apa sih hubungannya jadwal? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai optimasi penjadwalan. Yaitu berpikir komputasional, tapi sekarang subtopiknya yaitu tentang optimasi penjadwalan. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai untuk pertemuan kali ini melalui diskusi kolaboratif peserta didik diharapkan mampu menganalisis persoalan komputasi yang mengandung optimasi penjadwalan dengan baik dan benar atau dengan tepat. Kemudian melalui diskusi peserta didik mampu mengaitkan persoalan komputasi yang mengandung optimasi penjadwalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuannya. Kemudian kita masih tetap mengikuti supaya tambah semangat kita spend more acting broadly. Yang keras dong. Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ya ingat. Coba siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang minggu lalu? Ya, Tantri? Yang kelas Tantri? Penjelasan tentang berpikir komputasional. Berpikir, kita belajar mengenai tentang berpikir komputasional. Kemudian apa lagi? Tentang 4 fondasi. Satu. Iya. Ketika kalian akan mengerjakan PR, ibu meminta bantuan kalian untuk mendidihkan air yang berada pada sebuah panci besar. Kira-kira dari persoalan itu bagaimana kalian menyelesaikan permasalahannya? Arya? Kita mendidihkan air panas dulu sambil menunggu air panas yang mendidih, kita mengerjain PR. Pembelajaran yang akan saya lakukan atau ibu melakukan beberapa penilaian nanti ya. Ada namanya penilaian sikap, kemudian ada penilaian pokok, kemudian ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini ibu ambil dari presentasi kalian nanti ke depan. Siapa yang aktif, siapa yang hanya diam ya kecil nanti nilainya. Nanti kalau yang aktif bertanya, nanti aktif menjelaskan di depan, itu akan dapat nilai yang bagus seperti itu. Nah, silahkan sekarang kita pretest dulu di awal. Saya ingin tahu pemahaman kalian mengenai optimasi penjadwalan seberapa. Ya, silahkan kerjakan. Ini saya berikan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita memiliki agenda pekerjaan yang cukup banyak dan harus kita kerjakan. Namun ada pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu bersamaan atau tidak. Seperti yang tadi Bu Jawa jelaskan kan, ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan secara bersamaan dan ada pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan bersamaan. Jadi kita harus pilih
milih yang mana yang kita dahulukan dulu kerjakan. Contoh pekerjaan yang dapat dilakukan secara bersamaan, misalnya makan sambil memasak air. Sambil menunggu air mendidih dapat dilakukan aktivitas makan, sedangkan dua pekerjaan yang tidak dapat kita lakukan secara bersama-sama, yaitu harus milih dulu. Seperti tadi contohnya yang bilang Rido, yaitu makan sambil antara makan atau gosok gigi, yang mana boleh dilakukan dulu. Gosok gigi dulu kah atau makan dulu? Nah, ini kegiatan apa ini? Yang ini? Piring. Kedua-duanya bisa saya lakukan bersama-sama? Coba Andika apa Anin bisa bantu Ibu? Kan ini kan yang bisa lihat nomor makan, jadi kita bisa milih salah satu. Jadi kita milih kegiatan yang lebih gampang dulu, terus nanti yang lebih susah. Terus kalau ya baru dia milih cuci piring dulu. Kan karena kita cuma berusaha aja, kalau nanti dua lagi. Jadi kita menyelesaikan yang lebih mudah dulu, baru tuh yang lebih susah. Kasih teman-teman tangan dulu ada dulu ya. Ini pembagian kelompok kita. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau sudah tahu siapa temannya, langsung cari temannya. Silakan cari tempat duduk yang nyaman. Silakan dicek LKPD-nya. Kalau ada yang belum kalian pahami, boleh ditanyakan. Jadi saya berikan haknya juga. Jadi silakan dijawab di sana ya. Untuk materi ini Ibu sudah berikan di grup WA. Silakan dicek di grup WA-nya. Silakan mulai diskusikan soal yang Ibu berikan. Jika ada yang kurang kalian pahami, baca dulu. Ada berapa soal yang diberikan? Di sini nama kelompoknya nanti. Jangan lupa nanti boleh sendiri-sendiri boleh kawan. Silakan kalau memang kurang paham boleh dibuatin tabelnya dia. Ini kan ini global dia nanti sekarang biar gampang dan dia nanti kamu buatin tabel. Kalau ini kan belum ada angkanya nih. Nggak ada urutnya kan kita bingung jadinya siapa yang pakai seperti itu. Kamu buatin tabel. Oh ini visi 1, ini yang jam ini pakai, visi 2 jam segini pakai, visi 3 jam segini pakai. Kita mau jelasin lebih detail lagi tabelnya. Karena melihat Bos Nathan yang ngantuk sekali. Ini Bos Nathan yang ngantuk sekali. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Sini bisa dia nah, oke. Kamu takut sekali sama kalau sebelah sama Bos Nathan, no? Silakan dibuka tangannya. Tangannya lagi 1, buka 5, jarinya dikeras seperti ini. Oke? Nah, sudah? Sampun? Oke, sudah. Nah, saya akan berikan sebuah clue ke kalian. Kalau Ibu menyebutkan bangau, tangkap telunjuk teman kalian. Oke? Kalau Ibu bilang bangau ya, bukan monyet ya. Bangau. Oke? Kita konsentrasi. Kalau kalah gimana? Dapat hukuman apa enggak? Hah? Dapat hukuman apa? Kira-kira makan mie lagi. Ya udah, kita masuk mulai. Siap-siap ya, konsentrasi. Saya akan bercerita dulu sebelum kalian menangkap bangau. Pada suatu hari, Ibu pergi ke kebun binatang. Di sana terdapat banyak binatang. Nah, salah satunya
ini kami akan melakukan presentasi tentang pelajaran hari ini. 10 siswa sedang belajar untuk menyelesaikan majalah dinding sekolah. Setiap hari Jumat, mereka menulis dan memperbaiki artikel majalah dinding. Sebagai pekerjaan membuat majalah dinding menggunakan komputer. Pada tabel di bawah sel yang berwarna menunjukkan bahwa seorang siswa membutuhkan komputer pada 1 jam yang sama. Satu komputer hanya dapat digunakan oleh seorang siswa. Juga komputer yang dibutuhkan supaya mereka dapat bekerja sesuai dengan kapasitas. Ya, ini dari dulu sama kan? Jawaban yang tepat adalah dulu. Pada jam 9 dan jam 10 ini masih Bulan kalian siapkan gadget kalian. Kita akan mengadakan pretest tentang pembelajaran hari ini. Aduh kok pretest, post test salah saya. Post test. Ditanyakan apa enggak tentang pembelajaran? Ada mungkin yang kurang kalian pahami, kurang kalian mengerti tentang pembelajaran hari ini. Ada yang bertanya? Tidak? Pas? Tidak ada pertanyaan lagi? Menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. optimasi penjadwalan ini yang digunakan adalah konsep berpikir komputasi decomposition, yaitu memecah masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Ada lagi yang mau menambahkan tentang optimasi penjadwalan? Setiap permasalahan yang kita hadapi, sistemnya dengan sistem penjadwalan ya anak-anak. Ada yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama, ada yang harus kita yang mana dulu lakukan, yang mana selanjutnya dilakukan. Jadi secara bertahap. Benar sekali tadi jawabannya. Teknik optimasi penjadwalan yaitu kita menggunakan fondasi yang dikomposisi, yaitu memecah permasalahan menjadi masalah yang lebih kecil sehingga lebih gampang atau lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Refleksi siswa di WA group sambil dengerin ibu cuap-cuap. Silakan dikerjakan dulu. Minggu depan kita akan belajar mengenai representasi data dan struktur data. Mohon dipelajari nanti ya. Silakan dibuka buku paketnya nanti, dibaca-baca materinya, boleh searching di Google tentang representasi data dan struktur data. Silakan dibaca ya. Sebelum ibu akhiri, karena tadi kita mulai pembelajaran dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa pula. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Oke. Baik teman-teman semua, karena kita memulai pelajaran hari ini dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.